Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Muzaki. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 kelas B, yaitu kelas Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas UTS mata kuliah praktek ibadah yang di dosen pengampunya itu diampu oleh Bapak Saiful Mukti MPD. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara. Yang pertama itu tata cara berwudu, yang kedua tata cara tayamum, dan yang ketiga tata cara sholat wajib, dan yang terakhir itu tata cara sholat sunnah. Nah, saya ngambil sholat sunnahnya itu sholat sunnah husuf atau sholat sunnah gerhana bulan. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini saya akan lanjut dengan video tata cara wudu terlebih dahulu. Ya baik, selanjutnya saya akan membuat tata cara untuk berwudu. Yang pertama di sini membasuh kedua tangan. Di sini usahakan membasuhnya itu sampai ke jari-jarinya agar kotoran yang ada itu hilang. Nah, selanjutnya itu berkumur-kumur. Selanjutnya setelah berkumur-kumur itu berinsyak untuk membersihkan hidung. Jadi bukan cuma di gitu-gitu aja, bukan, tapi lebih dimasukkan ke juga dikeluarkan. Nah, selanjutnya setelah berinsyak itu dilanjut dengan membasuh muka. Nah, ini biasanya sambil niat itu nawaitu doa li rafi'i hadasi asghar fi sholati fardholillahi ta'ala. Ini diulang selama 3 kali. Nah, setelah itu membasuh kedua tangan dari mulai kanan terlebih dahulu, lalu kiri. Diusahakan disunahkan untuk melaksanakannya itu dari tangan kanan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya membasuh rambut. Ini tidak usah di seperti ini lalu diginiin, tapi ya cukup. Nah, selanjutnya membasuh lapak telinga, masuk telinga ini 3 kali sama. Lalu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Biasanya dilebihin supaya menghindari atau mencegah ada bagian yang tidak terbasuhi. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum. Nah, pertama-tama kalau misalkan ada debu di tembok atau misalkan udah ada debu di depannya, tinggal tempelkan kedua tangan ke debu. Lalu setelah ditempelkan ke debu, jangan langsung diusap ke muka, tapi ini kan terlebih dahulu agar si debu-debu yang kasar dia itu tidak tercampur. Nah, bisa juga ditiup juga untuk menghilangkan debu-debu kasar yang masih ada di tangan. Nah, selanjutnya untuk tata cara tayamum ini itu cukup dengan 2 gerakan. Yang pertama itu muka dan yang kedua itu tangan. Nah, untuk niatnya itu sendiri itu nawaitu tayamuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, itu ketika misalkan di sini untuk muka itu sendiri, jadi di sini lalu sini, agar semua bagian muka itu terkena oleh debu itu sendiri. Nah, selanjutnya hal yang serupa juga untuk tangan dilakukan seperti tadi. Jadi ketika udah mengambil debunya, lalu terlebih dahulu atau ditiup untuk menghilangkan debu-debu kasar. Nah, selanjutnya untuk tangan ini sendiri, ini bisa untuk tangan ini tuh dikesiniin lalu turun ke bawah. Nah, udah sini, ini kesini. Set. Tujuannya agar apa? Agar kan di sini kan ini debu yang tadi diambil, lalu ini bagian yang di sini kan belum, bagian telapak ini disinikan. Nah, ini jempol ke sini. Selesai. Itu tujuannya agar apa? Agar semua debu yang di sini itu terpakai semuanya di sininya. Yang di jarinya itu digunakan untuk yang di bagian luar di sini, dan yang di telapaknya itu digunakan untuk sebelah sini. Jadi ketika di sini dan yang jempol ini kan tadi belum digunakan, jadi langsung di ke bagian sini. Set. Nah, seperti itu untuk tata cara tayamum. Setelah posisi seperti ini, itu dilanjutkan dengan membaca iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya bisa membaca surat pendek. Nah, setelah itu lanjutkan dengan ruku. Allahu Akbar. Setelah ruku dilanjutkan dengan i'tidal, yaitu sami Allahu liman hamidah.
Selanjutnya dilanjut bacaan i'tidal. Selanjutnya lutut terlebih dahulu. Jadi jangan sujud seperti unta. Nah, jadi Allahu Akbar. Dan untuk laki-laki tangannya itu atau sikunya itu terbuka, bukan tertutup. Selanjutnya dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Nah, duduk di antara dua sujud ini, kakinya itu yang kiri itu diduduki. Jadi bukan seperti ini, bukan seperti ini, tapi dimasukkan dan diduduki seperti ini. Nah, selanjutnya ruku lagi itu Allahu Akbar. Nah, kakinya itu tangannya itu dibukakan dan kakinya juga sama dibukakan. Nah, selanjutnya bangkit lagi Allahu Akbar. Nah, selanjutnya hampir sama gerakannya sama yang tadi, membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, lalu membaca surat pendek. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan ruku Allahu Akbar. Nah, setelah ruku dilanjutkan dengan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu membaca i'tidal. Ketika sudah membaca i'tidal itu dilanjut dengan membaca kunut. Biasanya ada yang membaca kunut atau tidak, tergantung imam atau tergantung orangnya. Biasanya kalau misalkan di masjid-masjid atau misalkan bermakmum kepada orang lain biasanya berkunut. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan sujud. Selanjutnya sujud seperti tadi, didahulukan kaki terlebih dahulu, lalu tangannya juga jangan lupa untuk dibuka. Nah, selanjutnya duduk di antara dua sujud, sujud kembali. Nah, selanjutnya duduk tahiyat. Allahu Akbar. Nah, untuk tahiyat selanjutnya untuk setelah itu dilaksanakan duduk tahiyat. Nah, untuk posisi kaki tahiyat, kaki kirinya itu tidak didudukkan seperti yang tadi duduk di antara dua sujud. Jadi lebih dimasukkan ke sela-sela kaki yang di sebelah sini, jadi tidak diduduki. Nah, setelah itu seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, di sini selanjutnya saya akan memperagakan tata cara untuk sholat sunnah khusuf atau sholat sunnah gerhana bulan. Nah, jadi untuk sholat sunnah khusuf ini sendiri itu berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya karena di dalam sholatnya itu terdapat 2 kali ruku. Nah, jadi sebelumnya itu dilafazkan niat terlebih dahulu, usolli sunnatal khusuf rakaat ini mustaqbil qiblati, imaman, makmuman, atau sendiri juga bisa, lillahi ta'ala. Nah, ketika misalkan sudah dilafazkan baru Allahu. Nah, ketika Allahu ini tuh, ya Allah, saya niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat lillahi ta'ala, jadi imam, jadi makmum atau lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya Allahu Akbar. Nah, di sini setelah itu seperti biasa membaca iftitah dan selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ketika sudah membaca surat Al-Fatihah itu dilanjutkan dengan membaca surat panjang, yaitu setara dengan 100 ayat surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya ketika sudah dilaksanakan itu yang pertama ruku terlebih dahulu. Nah, Allahu Akbar. Nah, ketika rukunya itu disamakan dengan selama membaca 100 ayat. Nah, jadi untuk rukunya itu disamakan seperti itu. Nah, selanjutnya sami Allahu liman hamidah. Nah, di sini itu bukan kayak biasa i'tidal, tapi posisi kembali seperti semula dan membaca surat Al-Fatihah. Nah, dilanjutkan membaca ayat lagi. Itu bebas ayatnya, asalkan setara dengan 100 ayat surat panjang surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya itu lanjut ke ruku Allahu Akbar. Nah, selanjutnya ketika sudah ruku ini disamakan dengan tadi lamanya. Ketika sudah selesai sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sudah i'tidal yang kedua barulah di situ langsung melaksanakan sujud. Jadi sesudah melaksanakan 2 kali ruku dan sudah membaca ayat setara dengan 100 ayat, nah langsung sujud.
Nah sujudnya seperti tadi sholat biasa, cuman untuk rakaat yang kedua itu ketika misalkan emang sholat sunnahnya itu ketika bangkit lagi dari sholat itu Allahu Akbar. Nah di sini bacaannya itu yang kedua itu setara dengan 70 ayat. Kalau misalkan tadi 100, sekarang jadi 70. Biasanya itu rentannya itu dari 50 sampai 100 ayat. Ketika sudah seperti itu, sudah membaca ayat, langsung ruku. Nah di sini sama seperti tadi, Sami Allahu liman hamidah, lalu membaca surat Al-Fatihah Al-Fatihah lagi dan membaca surat sunnah lagi, astagfirullah. Nah ketika misalkan sudah itidal lagi, Sami Allahu liman hamidah, nah di sini langsung ketika misalkan emang sudah ini langsung membaca Al-Fatihah lagi dan membaca ayat lagi setara dengan 70 ayat. Nah disamain tadi, disesuaikan dengan tadi entah itu 50 atau sampai 100 ayat. Nah selanjutnya ruku, dan selanjutnya seperti tadi itu langsung dilanjutkan seperti sholat biasa. Pada sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan salam, ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebenarnya untuk sholat kusuf ini sendiri atau sholat sunnah gerhana ini, gerhana bulan, itu hampir sama dengan sholat Idul Fitri atau sholat yang lainnya. Nah cuman yang membedakan kalau sholat Idul Fitri itu 1 kali dan ya rakaat keduanya itu 5 kali, sedangkan untuk sholat sunnah khusuf ini itu bedanya itu cuma di 2 kali, rukunya itu 2 kali, dan itu pun rukunya juga disamakan dengan 50 sampai 100 ayat, atau misalkan bacaannya itu disamakan dengan 50 sampai 100 ayat panjang atau surat ayat Al-Baqarah. Nah seperti itu teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam prakteknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.